Kalau nyebrang lihat dong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Duh, kuenya hancur lagi ya Allah. Gimana masalah aku di kuenya, aduh ya Allah. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Maafin aku ya. Aku udah nyesel melakukan perbuatan salah sama kamu. Maafin aku ya. Apa kamu serius, Mas? Karena yang kecewa bukan cuma aku doang, tapi anak-anak kecewa sama kamu. Sayang, aku serius. Dan janji gak akan ngulangin lagi. Kamu janji ya, Mas, jangan pernah ulangin kesalahan kamu lagi. Karena anak-anak yang akan jadi korban atas perbuatan buruk kamu itu. Aku gak mau, Mas, anak-anak jadi trauma ngeliat kelakuan buruk papanya. Sayang, aku janji gak akan ngulangin lagi. Aku akan turutin semua apa mau kamu. Ya? Aku cinta sama kamu. Ya, aku udah maafin kamu kok. Ya baguslah Mbak. Kalau akhirnya suami Mbak menyadari kesalahannya dan akhirnya dia minta maaf. Saya pikir juga begitu, Mbak. Maka dari itu, saya selalu berusaha untuk membuang pikiran macam-macam saya. Saat suami saya minta izin untuk interview kerja, walaupun itu di malam hari. Bismillah ya Mas, semoga interviewnya hari ini berjalan lancar dan kamu diterima kerja. Amin. Tapi ingat, jangan mikirin macam-macam. Don't overthinking, oke? Iya Mas, aku percaya kok sama kamu Mas. Tapi apapun yang kamu lakukan jangan sampai ngorbanin keluarga kita dong Mas. Iya, aku janji. Dan ingat satu lagi. Apa? Jangan sampai mabuk lagi ya. Karena semua perbuatan buruk kamu itu berawal dari kamu mabuk-mabuk. Iya sayang, aku janji. Ya, aku pergi dulu. Oke, bye. Dadah. Hati-hati ya Mas. Iya. Mas. Handphonenya Mas Fahmi ketinggalan. Aduh. Ya, udah jalan. Ya udah deh. Yang namanya Queen itu adalah perempuan yang Mbak pernah pergokin di karaoke waktu itu. Iya, Mbak. Di situ saya tahu kalau ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan perempuan itu. Terus gimana Mbak? Apakah Mbak langsung ngelabrak suami Mbak ketika menemukan chat itu? Enggak, Mbak. Karena saya yakin suami saya bakal mengelak. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan marah lagi. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu adalah saya harus mergokin dia secara langsung. Maka dari itu saya pindahkan chat Sherlock dari perempuan itu ke nomor saya. Loh, Mas, kok balik lagi? HP kok ketinggalan? Kamu ngeliat nggak? Enggak, Mas. Kamu taruh di mana? Nanti. Ada masalah kerjaan di HP ini, sayang. Ya udah, aku duluan ya. Oke, sayang. Iya, Mas.
Mbak cerdas banget, Mbak. Saya nggak kepikiran sampai situ. Mbak tidak langsung melabrak suami, tapi melakukan itu ya, Mbak. Terus gimana, Mbak? Akhirnya Mbak jadi ngikutin mereka? Iya, Mbak. Tapi saya nggak langsung ikutin. Karena saya khawatir kalau suami saya akan tahu kalau dia lagi diikutin sama saya. Dan saya juga harus cari ojek online dulu, Mbak. Bener ya, Mbak, kata orang-orang. Istri yang disakiti itu bukannya malah menyerah atau terpuruk, tapi justru menjadi semakin cerdas. Saya hanya mengikuti kata hati saya aja, Mbak, saat itu. Terus gimana, Mbak? Apakah Mbak berhasil mergokin mereka? Iya, Mbak. Masih jauh, Bang. Kalau di mapnya sih kurang lebih 10 menit lagi, Mbak. Cepetan dikit ya, Bang ya. Iya, iya, sabar ya, Mbak. Ya, mogok, Mbak. Kita dulu ya. Saya cek dulu. Kenapa, Pak, motornya, Pak? Nggak tahu nih. Kira-kira lama nggak, Pak? Bentar, Ibu. Mati lagi. Ya ampun. Nah, jalan lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo naik, Bu. Ayo, Ayo, Pak. hati ya. Ini Pak uangnya, Pak. Iya. Bu, uangnya nggak ada kembaliannya, Bu. Udah, Pak, ambil aja, Pak. Ini, Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini ya interviewnya ya. Kamu nggak ada tobat-tobatnya, Mas. Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Mas, kamu telantarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu betul-betul sama perempuan ini. Dari mana kamu? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, Hah? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Tobat nggak, Mas? Kamu tuh nggak tahu malu, tau nggak? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu ngapain di sini? Kamu setiap hari cari masalah buat aku. Mas, kamu telantarin aku sama anak-anak di rumah. Sementara kamu betul-betul sama perempuan ini. Dari mana kamu? Aku nggak akan pergi, Mas. Kamu pikir aku takut sama kamu, Hah? Kesabaran aku udah habis, Mas. Jangan ajar kamu. Kamu saja. Ayo, bangun kamu, Mas. Bangun. Tobat kamu, Mas. Kamu sampai kapan begini terus? Tobat, kamu tobat. Ini kan yang kamu mau, Mas. Aku benci sama kamu. Perempuan aja gak tau malu. Gimana? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan Sebenarnya saya udah nggak mau nangis lagi, Mbak. pergi bersamanya. Tapi kejadian itu benar-benar bikin hati saya sakit. Sendiri di sini.
saya berpikir lebih baik saya minta cerai aja sama suami saya. Kini ku harus Mas boleh minta tisunya sini. Kasih ya Mas. ku ingin bahagia. Oke Mbak. Perempuan manapun pasti akan minta cerai kalau digituin terus sama suaminya. Tapi ketika saya sampai di rumah, keinginan saya itu hilang, Mbak. Kok berubah pikiran Mbak? Iya, Mbak. Jadi demi anak-anak, Mbak membatalkan rencana Mbak untuk menutup perceraian. Mbak, tapi apa Mbak yakin suami Mbak akan tetap peduli sama mereka? Sempat sih, Mbak, saya berpikir seperti itu. Tapi akan jauh lebih baik jika anak-anak saya bersama orang tuanya yang utuh. Enggak juga Mbak, itu kan tergantung juga orang tuanya seperti apa. Iya sih, Mbak. Terus Mbak boleh lanjutkan cerita ya. Akhirnya di malam itu apakah suami pulang ke rumah atau nginep di rumah perempuan itu? Dia pulang. Tapi pada saat itu hal yang gak pernah saya bayangkan justru terjadi dalam hidup saya, Mbak. Suami Mbak ngapain? Mbak, kalau Mbak nggak sanggup cerita nggak apa-apa kok Mbak. Kita bisa hentikan syuting sampai sini aja. Nggak apa-apa, Mbak. Kita lanjutin aja. Apakah yang terjadi pada malam itu? Apakah itu yang Mbak ceritain di awal tadi? Yang menyebabkan luka di sekujur tubuh Mbak ini? Iya. Dan saat itu suami saya pulang dalam keadaan basah kuyup karena habis saya siram dengan minuman keras. Nirmala! Kamu ngapain bawa foto aku? Kamu udah puas ya? Hah? Kamu udah nyusahin aku, udah mempermalukan aku! Hah? Kamu udah bikin aku tahu, tau gak? Aku mohon, Mas, tobat, Mas, sadar, Mas. Obat apa? Nirmala, kamu udah bikin aku malu! Hah? Iya, kamu bikin aku malu lagi. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Mas, aku istri kamu, Mas. Aku istri kamu, Mas. Kamu tega banget sama aku. Mas, Tadi kamu sudah curang aku dengan minuman keras. Dan sekarang aku akan siram kamu. Nih! Nih! Mas, aku mohon, Mas, ya. Istighfar, Mas. Aku ini istri kamu. Mas, Mas. Mas, aku mohon. Aku bikin kamu mati. Mas, buka! Mas, buka! Buka! Mas Almi! Buka! Mas Almi! Bensin? Iya. Suami Mbak nyimpen bensin di rumah? Bukan nyimpen, Mbak. Tapi kayaknya dia memang sudah sengaja untuk menyiapkan bensin itu. Kamu, aku harus kasih pelajaran. Biar nggak bikin aku malu lagi. Jangan, Mas! Mas, buka! Mas, buka! 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 Mas Almi! Buka!
Jadi seluruh tubuh Mbak terbakar. Hampir 90% tubuh saya terbakar, Mbak. 90% Mbak. 90% tubuh Mbak terbakar. Dan sebagian tubuh saya masih ada luka bakar yang sampai sekarang belum sembuh. Saya mungkin nggak bisa merasakan penderitaan yang Mbak rasain di malam itu. Saya nggak bisa bayangin, jujur aja. Tapi alhamdulillahnya anak-anak saya semua selamat.